di semester 2. Kalau kita perhatikan, ini susunan buah sudah cukup baik. Tapi di sini kalau kita lihat dari dekat nggak nampak. Ini bunga, ada bunga satu. Jadi dalam sensus yang paling penting diperhatikan adalah bunga pecah seludang. Ini bunga pecah seludang. Ini Pak, coba kemari bentar Pak. Ini coba Pak lihat nih ya. Kalau kita lihat di pokok kan nggak nampak kan. Tapi kalau sini nampak nih bunga. Bapak tahu sana ada bunga kan? Iya Pak. Ada dihitung tadi? Ada. Itu harus teliti. Jadi dalam sensus ini harus betul teliti karena kita menghitung jumlah buah per pokoknya. Setiap titik sensus ada pokok sensus. Jadi kita benar-benar hitung, jadi akhirnya jumlah buah per blok ini akurat. Jadi taksiran estimasi produksi itu tepat. Dengan tepat hitungannya maka jumlah tandan akan ketahuan dalam blok tersebut dan dikalkulasi dengan BRT, berat rata tandan 15 kilo per tandan dikali jumlah tandan, akhirnya dapat tonase dalam 6 bulan. Nanti akan dibagi penyebaran panennya dari bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi inilah harta perusahaan yang harus kita selamatkan. Jadi angka hasil sensus ini menjadi parameter. Jadi pada saat nanti panen, kita akan lihat apakah jumlah ini, buah yang dipanen ini di akhir semester ini cocok dengan data sensus. Kalau tidak cocok dengan data sensus, berarti ada buah mentah yang dipanen tidak diangkat ke PKS, ada buah busuk di pokok tidak habis dipanen, ada berondolan tidak dikutip, ada buah restan yang tidak diangkat. Sehingga kenapa hasil sensus itu tidak cocok dengan realisasi produksi? Karena banyaknya losses produksi di lapangan, karena para staf tidak mengawasi kegiatan panen dan tidak memonitor setiap bulan. Sebenarnya setiap minggu itu harus dirapatkan. Berapa dapat tandan hari ini, berapa dapat tonase, dibahas. Apakah minggu ini dapat target? Kalau tidak dapat target, di mana masalahnya? Diselusuri. Kalau ada masalah jalan, perbaiki jalan. Ada masalah tenaga, banyak ancak kosong, banyak tidak masuk, perbaiki tenaga kerja. Ada panen yang tertinggal, denda kepada pekerja. Kenapa panen itu tidak diselesaikan per kapal panen? Kenapa nggak ditundaskan ancak panen habis dipanen? Kenapa pokok masih ada buah busuk tidak dipanen? Itu langkah yang cerdas sehingga losses produksi itu dapat diatasi. Jadi hasil sensus itu harus dapat. Kalau memang rata-rata tandan misalnya 8 tandan per pokok, itu harus dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Makanya panenlah sesuai dengan aturan. Dipanen buah yang berondol dan kapal panen itu ancak panen habis dipanen, tidak ada buah yang tertinggal. Itu yang harus diingat. Sehingga jumlah buah yang disensus dengan jumlah realisasi produksi dapat valid. Artinya jumlah disensus misalnya rata-rata 8 tandan, hasilnya nanti juga 8 tandan. Kalaupun ada selisih itu 5% ke bawah, 5% ke atas, itu biasa. Tapi kalau lebih dari 5%, ini ada manipulasi di lapangan. Jadi ada buah angin. Buah angin ini biasanya untuk menghitung premi. Jadi banyak buah-buah yang tidak ada ditambah-tambahkan sehingga BJR turun. Akhirnya premi dapat tapi produksi turun. Jadi Bapak sudah merugikan perusahaan. Salam planter, bersama kita pasti bisa.